Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik remaja segenap jamaah Masjid As-Sudairi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita di pagi hari yang cerah ini, semoga dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah limpahkan selalu nikmat iman Islam serta taufik dan hidayah untuk kita semua. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu untuk terus melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi hamba Allah tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ia dikaruniakan fitrah agama Islam. Bagi seorang hamba Allah Azza wa Jalla, seandainya ia diuji dengan banyak ujian yang bertubi-tubi namun ia masih dalam kondisi fitrah beragama Islam, maka cukup itulah sebagai nikmat yang patut untuk disyukuri. Itulah rahasianya kenapa Nabi kita setiap pagi hari beliau berucap asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami memasuki pagi hari dalam kondisi fitrah beragama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, masih komitmen dengan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian masih setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selaras dengan ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengucap, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menyebabkan seseorang faham betul bahwasannya tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat agama Islam. Kemudian meminta rezeki yang baik, dan rezeki yang terbaik adalah kita masih status sebagai seorang muslim. Rezeki itu banyak sekali variannya. Selama ini mungkin kita lebih fokus terhadap rezeki materi. Padahal kita masih istiqomah menjalankan sunnah Nabi, itu rezeki. Padahal kita masih diberi usia panjang dalam ketaatan, itu juga rezeki. Padahal kita dikaruniakan anak-anak yang solihin dan solihat, itu juga rezeki. Padahal kita diberi kelezatan dalam beribadah, yang mana sangat sedikit yang merasakan ini, itu juga
rezeki dari Allah. Betapa banyak rezeki yang sifatnya ruhiyah. Allah karuniakan kepada kita, namun kita tidak menyadarinya. Begitupun juga amalan yang senantiasa diterima. Tidak mungkin amal diterima dari seseorang yang tidak beragama Islam. Hanya Muslim saja yang amalnya diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal itu ada 3. Yang pertama, orang yang beramal dia beragama Islam. Yang kedua, amalannya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, amal yang sudah dilakukan harus ikhlas karena Allah. Jika 3 ini kita penuhi, insya Allah amal diterima. Orang-orang yang non muslim, mereka beramal, maka benefitnya hanya mereka rasakan di dunia saja. Berapa banyak orang yang kafir tapi dia melakukan amal solih, amal-amal baik. Ada yang menghajikan pembantunya yang muslim, amalan baik tapi tidak diterima. Ada yang sedekah ke yayasan sosial dan dia beragama non muslim, amal baik tapi tidak diterima. Kapan baru diterima ini? Ketika ia masuk ke dalam agama Islam. Dulu sahabat Nabi Hakim bin Hizam, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, waktu saya masih jahiliyah dulu, saya sering membebaskan budak, saya sering bersedekah, saya sering membantu orang susah. Pertanyaan saya adalah, apakah sekarang saya sudah status muslim ini, amal-amal yang lalu bisa masuk ke rekening pahala saya? Nabi SAW menjawab, ya, kau masuk Islam bersama dengan semua amal-amal yang dulu pernah kamu kerjakan di masa jahiliyah. Syaratnya harus login dulu, syaratnya harus masuk agama Islam. Dan kita yang sudah muslim, setiap pagi hari alhamdulillah muslim, alhamdulillah ingat Allah, alhamdulillah sholat subuh, alhamdulillah membaca doa selepas bangun tidur, ya kan? Kita mengucap apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salah satu bacaan yang Nabi ajarkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Dan ada lagi riwayat yang lain, Nabi SAW membaca, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Ini juga bacaan bangun tidur, Bapak Ibu. Ini juga doa bangun tidur, sahih juga itu. Tapi sangat sedikit yang mengamalkannya. Dan kami sangat merekomendasikan bagi siapapun yang bangun dalam kondisi sehat walafiat, inilah yang lebih tepat untuk dibaca. Karena sesuai dengan kalimatnya, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan tubuhku, wa radda alayya ruhi, mengembalikan ruh ke dalam jasadku, wa adzina li bidzikri, dan mengizinkanku untuk berzikir mengingatnya. Oleh sebab itu, jemaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga akidah ini. Mari kita jaga tauhid ini. Mari kita jaga keislaman kita, karena Nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari, sejak 1400 tahun silam, kelak akan datang satu zaman kepada kita. Ya'ti alaikum zaman, akan datang kepada kalian suatu zaman. Di pagi hari seseorang yang beragama Islam, petang harinya dia sudah kafir. Di petang hari dia masih punya iman, dan esok paginya dia sudah murtad dari agama Islam. Dan ini nyata. Ini ancaman yang nyata, dan kita sebagai umat akhir zaman harus aware terhadap petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini.
Zaman sekarang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita menyaksikan fenomena yang terjadi di masyarakat. Terjadi penyimpangan terhadap syariat Islam, dan yang sangat disayangkan seringkali ini dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan. Ketika syariat sudah dirusak, apa yang terjadi? Banyak sekali kerusakan-kerusakan, musibah-musibah besar. Ada yang mengaku menjadi nabi. Dahulu bahkan ada yang mengaku di atas nabi menjadi malaikat Jibril. Yang mengaku nabi, ada yang sudah taubat, alhamdulillah. Dan ini hanyalah sejarah yang berulang. Di zaman nabi pun ada Musailamah al-Kadzdzab. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW. Namun di penghujung kehidupan Rasulullah, Nabi hidup, Musailamah hidup. Nabi wafat, Musailamah diperangi oleh Abu Bakar. Ini sudah terjadi sejak zaman silam. Ada juga sahabat Tulaiha, asalnya namanya Tolha. Tolha itu banyak ya, ada Tolha bin Ubaidillah. Ya, dia 10 di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga. The Ten Magnificent, 10 orang yang paling luar biasa itu. Tidak tanding, tidak banding mereka. Ada juga Tolha yang lain mengaku sebagai Nabi. Sejak dia mengaku Nabi, dia dipanggil dengan Tulaiha. Sama seperti Maslamah, sejak mengaku Nabi dipanggil dengan Musailamah. Karena itu panggilan untuk menghinakan. Dalam bahasa Arab ada namanya isim tasghir. Tasghir ini banyak alasan dilakukan. Di antara alasannya adalah untuk menghinakan seseorang. Jadi dianggap kerdil, dianggap kecil. Karena dulu tasghir itu biasanya untuk panggilan anak-anak kecil. Seperti Anas menjadi Unais. Dulu Anas kecil, kalau Nabi panggilnya dia Unais. Seperti Abdullah menjadi Ubaidillah atau Ubaidullah. Ada Al-Hasan, ada Al-Husain, itu isim tasghir namanya. Kalau kita nggak perlu baca sejarah tapi tahu bahasa Arab saja, Hasan Husain, siapa yang lebih tua? Ya Hasan. Karena Al-Husain itu isim tasghir yang menunjukkan dia junior, Al-Hasan seniornya. Itu namanya isim tasghir. Tapi ada juga alasan lain membuat isim tasghir itu untuk menghinakan seseorang. Seperti tadi, asalnya namanya Maslamah menjadi Musailamah, Tolha menjadi Tulaiha. Dia ngaku jadi nabi setelah Rasul wafat. Tapi alhamdulillah dia bertaubat. Di zaman Abu Bakar taubat, sampai di zaman Umar baru lagi ia ke pangkuan kaum muslimin. Sempat diragukan oleh sahabat Umar, dan sempat Umar itu tidak suka dengan keislaman Tulaiha ini. Karena banyak sahabat Nabi yang mati di tangan dia. Sebut saja Ukasyah bin Mihsan, salah satu sahabat Nabi yang dijamin surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini paling spesialnya. Ada orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kriteria kedua, dia masuk surga kena hisab tapi nggak kena azab. Bawahnya sedikit. Ada lagi di bawahnya lagi, downgrade, yaitu adalah masuk surga kena hisab iya, kena azab juga. Tapi pada akhirnya dia masuk surga. Ini 3 kriteria orang masuk surga. Yang best of the best adalah masuk surga tanpa hisab, nggak kena azab sedikit pun. Dan ini limited edition orangnya. Awalnya 70 ribu Nabi bilang. Dan berdirilah Ukasyah bin Mihsan ini berkata, ya Rasul, ud'u Allah li an akuna minhum. Ya Allah, ya Rasul, doakan saya supaya saya termasuk yang 70 ribu itu. Maka Nabi doakan, dan Nabi bersabda, anta minhum, kamu sudah termasuk yang 70 ribu itu. Maka yang lain kan pada iri kan. Kemudian Nabi bilang, ya kalian sudah didahului oleh Ukasyah. Kenapa rahasianya? Karena Nabi saat itu hanya dikaruniakan oleh Allah 70 ribu saja dari umatnya. Dan Nabi merasa kalau ini sahabat semua seakan tidak adil kepada umat Nabi yang paling banyak.
Umat Nabi Muhammad paling banyak tidak? Paling banyak. Dan rentang waktunya paling panjang. Nabi kita sudah wafat 1400 tahun silam. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh hanya 1000 tahun. Kata Nabi, asyratu qurun, 10 abad. 100 sebanyak 10 kali. Itu dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Dan itu pun sebenarnya ada nabi-nabi lagi. Nabi Adam, Nabi Nuh. Ada yang disebut dengan Rasul. Tapi ada nabi-nabi yang diangkat untuk melanggengkan syariat Rasul sebelumnya. Sampai datang Rasul setelahnya yang menghapus syariat Rasul sebelumnya. Ya sebut saja keturunan Nabi Adam sendiri, Syith, anak terakhir, dia adalah nabi. Anak terakhirnya Nabi Adam. Selalu lahirnya itu kembar. Qabil Habil. Itu kan Qabil dengan saudari perempuannya. Itu yang sulung. Berikutnya Habil dengan saudari perempuannya, kembar laki perempuan. Selalu tahu aman, selalu kembar-kembar. Yang paling terakhir Syith, dia tidak kembar, sendiri dia. Dialah yang menjadi nabi nanti. Sebelum datang Rasul yang namanya Nabi Nuh. Kan begitu. Rentang waktu yang paling jauh adalah Nabi Muhammad SAW. Udah 1400 tahun silam loh. 1447, itu pun hitungannya dari hijrah. Bukan dari beliau dilantik menjadi utusan Allah di usia 40 tahun. Kalau tambah dengan dakwah Nabi di Mekah 13, berarti 1447 ini tambah 13, berapa itu? 1460 tahun lalu. Dan ini masih terus sampai hari ini. Maka kita sepakat yang rentang waktunya paling panjang adalah Nabi Muhammad SAW, penghabisan. Maka umatnya yang paling banyak. Kalau 70.000 bayangkan. Terus sahabat semua minta, habis. Bahkan sahabat nggak kebagian semua. Karena menurut para ulama kita, contoh kita ambil satu sampel dari Abu Zur'ah, gurunya Imam Muslim yang menulis Sahih Muslim. Beliau berkata jumlah sahabat Nabi sekitar 114.000 orang. Jadi kalau 70.000 kuotanya aja nggak mencukupi itu. Sebagian lain mengatakan 124.000 seperti jumlah para nabi. Ada hadis tuh yang disampaikan Abu Dzar Al-Ghifari. Dia nanya tentang berapa jumlah nabi. Nabi jawab mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan, 124.000 orang. Dari yang segini banyak, berapa yang diangkat menjadi rasul? Nabi jawab 313, dan itu jumlah yang banyak. Dari yang 313 yang dicatat namanya di dalam Al-Qur'an hanya 25 itu. Dari yang 25 ada lagi yang terbaik, 5 orang yang ulul azmi. Dari yang 5 orang ada 2 yang terbaik yang hanya digelari dengan Khalilullah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Dan kalau 2 orang ini dikomparasikan, jelaslah Nabi Muhammad yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bentuk kita banding-bandingin yang tercela, tidak. Karena memang Allah yang menyampaikan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kan di awal juz ketiga begitu kan, tilkar rusul. Ya, demikianlah para nabi dan rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah yang mengutamakan sebagian di atas yang lain. Maka kita harus jujurli begitu. Tapi kita juga la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Sikap kita juga begitu. Kita nggak membeda-bedakan dalam arti kita mengimani semuanya. Ya. Jadi kembali lagi kepada masalah tadi, ya, bahwasannya ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian dia bertaubat, kemudian diterima pertaubatannya. Seperti Tulayyah, padahal dia kriminalnya sangat besar sebelumnya, membunuh para sahabat Nabi, di antaranya Uqasyah bin Mihsan ini, maka dia akhirnya bertaubat. Di zaman sekarang ada yang mengaku jadi nabi, dan ini merusak syariat betul, karena ada pengikut dan followersnya. Dan ini karena masalah tiada ilmu. Lagi-lagi masalah ilmu. Makanya inti kerusakan itu adalah ketiadaan
ketiadaan ilmu sebenarnya. Kalau kita benar-benar membaca Al-Quran dan memahaminya dengan tepat, seperti yang difahami oleh para salafus sholih, dalam surat Al-Ahzab ayat 40 sudah jelas disebutkan, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin apa maknanya? Penutup para nabi dan rasul. Oke, untuk yang mengaku nabi jumlahnya sedikit. Karena mereka pun ya tahu, seandainya mengaku tapi tidak punya hal-hal yang bisa diunggulkan, tidak akan diakui. Ada yang di bawahnya, dia nggak mengaku sebagai nabi, tapi dia mengaku selalu ketemu sama nabi. Lagi-lagi perusak syariat. Ada sebagian orang ya diriwayatkan, diceritakan, dikisahkan, seringkali begitu, dongeng-dongeng belaka, nggak jelas sanadnya, mata rantai perawinya tuh ada apa nggak jelas. Disebut namanya siapa, mungkin kiai, mungkin habib, mungkin tuan guru, mungkin muallim, mungkin banyaklah gelar-gelar yang menunjukkan keilmuan, yang kalau orang mendengar, wah gitu. Dia tidak pernah duduk bersila. Apa alasannya? Bagaimana bisa aku duduk bersila sedangkan di hadapanku selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, semuanya yang mendengar itu langsung Allahumma sholli alaihi. Ada yang seperti itu. Bayangkan ada yang mengaku ketemu sama Nabi dalam kondisi yaqdzatan. Apa yaqdzah? Terjaga, sadar kayak begini. Kalau dalam kondisi mimpi, ya benar adanya. Dan itu pun harus dikonfirmasi. Kalau dulu para tabi'in yang mimpi ketemu Nabi, mereka bisa konfirmasi kepada para sahabat. Biasanya para sahabat kalau mendengar ada yang ngaku ketemu Nabi dalam mimpi, sahabat berkata, "Sif lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Coba deskripsikan Rasul yang memang kamu lihat dalam mimpimu. Disebutkan deskripsinya ini itu. Kalau benar baru disetujui oleh sahabat. Hani'an lak. Selamat buat kamu. Yang kamu lihat itu benar Rasulullah. Sekarang sahabat nggak ada. Kemana kita konfirmasikan? Ada kok. Kitab Imam Tirmidzi misalkan. Ada namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan rinci oleh Imam Tirmidzi. Cuman nggak banyak yang mempelajarinya. Akhirnya kalau ada yang mengaku ketemu sama Nabi, dia ceritakan katanya semua rambutnya putih. Oh, seakan bercahaya, hebat. Padahal Anas bin Malik berkata, Nabi SAW wafat dan tidak ada uban yang ada janggut dan rambutnya tidak lebih dari 20 helai. Kalau dia baca riwayat itu, dia akan tahu yang dia lihat bukan Rasulullah SAW. Biasanya berlindung di balik hadis Nabi, setan itu tidak bisa menyerupai Rasul. Betul tidak? Seringkali pakai itu hadis andalan dan gacoannya tuh. Padahal bisa kita jawab mudah saja. Setan memang tidak bisa menyerupai Nabi. Itulah yang dimaksud Nabi dalam tekstual hadisnya. Tapi apa kita tidak baca isyaratnya? Setan bisa menyerupai seseorang yang bersih, yang putih, lalu ngaku-ngaku sebagai Rasulullah SAW. Karena dia nggak bisa menyerupai Rasul yang sesungguhnya. Cuman dia bisa ngeprank orang. Dan memang kerjaan setan tuh ngeprank manusia, ngebohongin manusia. Dia sosok yang putih bersih, ngaku sebagai Rasulullah. Namun banyak kok kesesatan yang nyata, ngaku ketemu Nabi. Terus ketika ditanya, Nabi bagaimana kondisinya? Nabi pakai sarung, Nabi pakai songkok, Nabi pakai peci. Oke, sampai sini mungkin masih agak ringan. Tapi yang sangat nyeleneh, katanya Nabi sembari menghisap rokok gudang garam. La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Apa ini? Betapa kurang kerjaannya. Sosok utusan Allah datang ke mimpi seseorang dan mengendorse rokok lagi. Nanti yang Jarum Super nggak mau kalah, bikin dongeng yang lain.
Nanti yang apa lagi? Dan itu nyata. Cek di YouTube itu ada orang-orang yang mengaku seperti itu. Ya kan? Bayangkan Rasul datang begitu. Ya, ada yang ngakunya tadi yaqzatan dalam kondisi terjaga. Tahu nggak jamaah sekalian? Kalau kita tahu ilmunya, dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani penulisnya, dan ini kitab yang bestseller. Rata-rata kitab Ibnu Hajar tuh bestseller tuh memang. Bulughul Maram bestseller, Fathul Bari bestseller. Ini juga Al-Isabah tentang siapa-siapa saja sahabat. Di antara definisi yang beliau sebutkan di kitab tersebut adalah untuk dikatakan seseorang itu sahabat, lihat 3 acuannya. Yang pertama, dia hidup semasa dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengannya, ketemu sama Nabi. Walaupun ketika ia berjumpa, dia dalam kondisi buta matanya, seperti Abdullah bin Umimah, buta dia, tapi dia ketemu sama Nabi, riwayatnya jelas. Orang dia muazin Masjid Nabawi kok, gitu. Dengan Bilal, kolaborasi 2 orang ini. Kemudian yang kedua, dia mengimani Rasulullah SAW, bersyahadat berarti, mengakui Rasul sebagai utusan Allah yang terakhir. Yang ketiga, meninggal dalam kondisi menjaga akidah tersebut. Artinya meninggal statusnya 3 ini nih harus ada untuk dikatakan seseorang itu sahabat. Antum bayangkan, kalau ada orang yang ngaku ketemu sama Nabi yaqzatan begini, misalkan dalam pengajian, tiba-tiba matanya melotot, terbelalak, orang pada Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan, pengakuannya Nabi hadir di majlis kita. Artinya apa? Dia sahabat bukan? Ya kalau melihat definisi itu dia menjadi sahabat. Karena dia apa? Hidup melihat Nabi, mengimani Nabi, dan dia meninggal dalam kondisi muslim. Berarti dia sahabat. Padahal sahabat sudah habis. Kalau kayak begini, berarti sahabat nggak habis. Karena setiap yang ketemu dalam kondisi terjaga, melek kayak begini, berarti dia sah dikatakan sebagai sahabat. Kalau begini sahabat nggak habis-habis, nggak ada limitnya. Di Masjid Ono katanya datang Nabi, berarti semua yang melihat itu adalah sahabat. Cium tangan gitu sama mereka tuh. Di Masjid Ono juga begitu, ketemu sama Nabi hadir di tempat kita. Ada kan majlis-majlis seperti itu, membaca bacaan, tiba-tiba bangkit yang memimpinnya, kemudian dia tangannya seperti ini, katanya Nabi hadir dan saya mencium tangannya. Terjadi banyak penyimpangan syariat, rusak syariat ini. Ya, ada yang mengaku lebih ringan lagi. Ini kita dari yang paling atas tuh, ngaku Nabi. Yang kedua, dia nggak mengaku sebagai Nabi, tapi kayak bestie banget sama Nabi gitu loh, bisa ketemu terus sama Nabi. Ada lagi yang lebih ringan, dia nggak sampai kepada ranah akidah seperti itu. Ya, dia masalah ibadah, mengaku bisa membelah badannya, bisa membelah 2. Kalau ditanya, kok Anda tidak sholat Jumatan di As-Sudairi? Oh, kata dia apa? Jasad saya memang di rumah, ruh saya di depan Ka'bah. Saya selalu Jumatan di Masjidil Haram. Begitu. Ditambah lagi, ada orang lain katanya, oh iya, saya bersaksi waktu saya umroh, hari Jumat saya melihat beliau katanya pas banget di sisi Imam Sudais. La haula wala quwata. Itu alasan doang, nggak mau Jumatan, Pak. Ya kan? Itu kemalasan aja hadir Jumatan. Cuman itulah, ya. Dan ini karena apa? Masalah ilmu. Maka benar kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kelak ilmu akan diangkat. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kayak apa itu ilmu diangkat? Apakah ilmu benar diangkat? Enggak, kata Nabi. Tapi para ulamanya diwafatkan oleh Allah. Dan tatkala para ulama wafat, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan memplot orang-orang yang kompetensinya nggak ada, dianggap sebagai ulama. Ya,
dia cuman banyak pengikutnya, influencer. Dia cuman orang yang berpengaruh. Dia cuman anak daripada ulama, padahal tidak pernah belajar. Dia hanya punya alma mater sekolah ini, padahal itu semua tidak menunjukkan keilmuan. Penting memang kita mengetahui sanad keilmuan seseorang, tapi selepas itu apa berikutnya? Kita lihat sepak terjangnya. Kalau ternyata sepak terjangnya jauh dari kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyimpang dari syariat ini, ya kita akan jujur dikatakan Anda sesat. Dan betul apa yang Nabi bilang, bahwasannya ulama su itu memang ada. Oleh sebab itu jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyebab kenapa syariat ini dirusak. Dan ini adalah saya kutip dari perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yang pertama adalah zallatul alim. Ketika orang yang berilmu tergelincir. Berarti kita harus kembali lagi kepada prinsip tidak ada yang maksum selain para nabi dan rasul. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa-dosa. Apa yang dimaksud dengan terjaga daripada dosa-dosa? Banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Di antara definisi yang paling pas adalah para nabi dan rasul pernah melakukan kesalahan karena dia sebagai keturunannya Nabi Adam. Tapi kesalahan kecil ini adalah bagian dari syariat dan tak terhitung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi pernah mengizinkan orang munafik tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Yang diakui keislamannya cuma 3 orang tuh. Sisanya yang izin-izin itu orang munafik. Terus Nabi dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afallahu lima adzinta lahum. Allah memaafkan kamu wahai Muhammad atas izin yang kau berikan kepada mereka orang munafik. Jelas tuh, ada deklarasi dari Allah dimaafkan. Ada lagi dalam surat Abasa, jelas banget, Abasa wa tawalla. Ya, anja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Dari siapa? Dari seseorang yang datang kepadanya dan dia buta. Ini kesalahan dari Nabi, Allah koreksi. Dan ini tidak menjadi dosa karena beliau maksum. Maka yang dimaksud maksum itu bukanlah benar-benar nggak pernah melakukan kesalahan. Ada kesalahan kecil dan itu bagian dari syariat. Contoh hikmahnya kata para ulama, ini terjadi pada Nabi untuk menunjukkan beliau tetap manusia. Khawatirnya kalau nggak ada sedikit pun salahnya, nanti beliau dikultuskan seperti Nabi Isa. Maka Allah hadirkan itu. Kan gitu. Jadi kesalahan itu ada, tapi tidak terhitung sebagai dosa. Kenapa? Karena itu menjadi syariat untuk umatnya. Itu yang disebut dengan maksum. Maka selain para nabi dan rasul, yang mana terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW, maka selain mereka semua tidak ada lagi yang maksum. Imam Malik ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, dan itu dihadiri oleh para murid-muridnya juga, maka beliau berkata, semua manusia perkataannya bisa didebat, bisa dibantah, bisa dilawan, bisa saja salah, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kembali kepada prinsip ini, sebenarnya jika ada orang yang kita ngefans banget sama dia, keilmuannya luar biasa, loh ini memang diajarkan dalam syariat kita. Kita tuh ngefans dan meneladani orang berilmu, itu memang diajarkan dalam syariat. Justru menjadi rusak kalau ngefansnya sama musisi, ngefansnya sama artis, ngefansnya sama pemeran drakor, ngefansnya sama macam-macam. Ya. Dan kata Nabi kan,
kita akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Ya kalau itu yang dicintai jangan kaget. Walaupun dia jamaah As-Sudairi, di depannya musisi yang ada posternya di kamarnya. Di samping kanannya artis yang selalu ia tonton tiap hari karena dia sangat cinta kepada orang-orang itu. Harapannya sih di depannya jamaah Sudairi, kanannya jamaah Sudairi, kirinya juga. Tapi kok ternyata enggak. Si fulan itu artis-artis yang dia dulu selalu dia ngefans kepadanya. Nah, itu gara-gara dulu di dunia terlampau kadung cinta kepada orang-orang tersebut. Kita tuh akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka hati-hatilah dalam mencintai seseorang. Nah, ketika seseorang cinta kepada ulama, itulah yang tepat. Tapi harus diingat, ketika terjadi kesalahan pada dia, maka tidak kita ikuti. Karena manusia biasa. Bayangkan, ada orang yang jamaahnya banyak, kemudian di depan publik, di depan jamaahnya, dia sembari menghisap rokoknya dan berkata, rokok ini kalau dihisap sembari mengucap nama Allah. Ketika hisap, kemudian mau mengeluarkannya, Allahu di akhir. Katanya bernilai pahala. La haula wa la quwata illa billah. Cek di YouTube ada yang seperti itu. Dan masih dibela oleh para pecintanya dan followersnya. Gara-gara apa? Mengkultuskan manusia. Ini terjadi. Dan kesyirikan pertama yang terjadi di atas muka bumi, kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Dan kesyirikan di zaman Nabi Nuh adalah karena mereka menyembah patung. Patung apa saja yang disebutkan? Yaitu adalah la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuth wa ya'uq wa nasra. Ada 5 patung di zaman Nabi Nuh, dan ternyata kalau dicek sejarahnya 5 ini dulunya manusia, orang solih, sangat solih, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasi juga bagus. Tatkala mereka meninggal, banyak yang merasa kehilangan dan rindu kepada mereka. Maka disitulah setan masuk. Kemudian mengusulkan, gimana kalau dibikin gambarnya di kuburan-kuburan mereka. Setiap kali ziarah, kalian rindu, kalian bisa melihat wajah mereka. Atau kalian memperkenalkan kepada keturunan-keturunan kalian tentang sosok yang mulia ini. Setelah dilakukan, maka diusulkan lagi oleh iblis dan syaitan bala tentaranya. Kenapa tidak gambar ini dibawa ke rumah? Daripada kalian repot-repot datang ziarah ke makamnya, mending di rumah saja. Setiap kali kalian rindu dengan orang-orang ini, kalian pandang lekat-lekat wajah mereka di dalam lukisan tersebut. Lama-kelamaan setan melihat, wah ini sudah mulai masuk jebakannya nih. Maka diusulkan, bagaimana kalau lebih nyata dibuat bentuk patung, letakkanlah di kuburan. Setiap kali ziarah, pegang itu kuburan. Akhirnya mulai ada yang tawaf di kuburan, tawaf ngelilingin, ya? Dan generasi mudanya nggak dikasih paham. Akhirnya generasi muda cuma ngelihat apa? Oh, orang tua kita dulu nangis-nangis ke patung ini. Oh, orang tua kita dulu minta-minta ke patung ini. Perlahan tapi pasti. Itu disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau Al-Qur'anil Azim tentang kesyirikan pertama. Lama-kelamaan patung ini dibawa ke rumah karena iblis mengusulkan, daripada kalian selalu datang ke makam, mending di rumah saja. Akhirnya patung disembah. Setelah berabad-abad, prosesnya panjang. Begitupun kalau orang-orang seperti ini tidak disadari, dia telah melakukan kesalahan, tapi masih terus diikuti, dikultuskan. Akhirnya apapun yang dia lakukan selalu dianggap benar, dan bisa lebih parah. Seperti misalkan ya, ulama-ulama Syiah setiap kali tanggal 10 Muharram, Asyura, mohon maaf, kotoran mereka, sepiteng rumah mereka
itu dikumpulkan dan jamaahnya mandi lumpur itu. Itu fun fact-nya. Cek di YouTube tuh. Ya, buka, jadikan internet yang kita punya benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Banyak di antara kita bermedsos, scroll YouTube, TikTok dan seterusnya, tapi nanti akan mempersulit di yaumil hisab. Karena minimal melakukan hal yang tidak bermanfaat. Ya, tapi kebanyakan sampai tingkatan berdoa. Karena melihat aurat banyak. Lebih baik kita gunakan untuk apa? Menambah ilmu ini. Cari itu banyak, itu nyata. Sampai bikin-bikin hadis-hadis palsu. Siapapun yang kulitnya terkena kotoran imam, katanya, maka haram dari api neraka. Sesat, rusak syariat ini gara-gara zallatul alim. Tergelincirnya ulama. Makanya Nabi pernah bilang, ya, takutlah dan jauhilah ulama ulama yang buruk. Berarti kalau ulama yang buruk, yang su bagaimana? Ulama-ulama yang menyimpang dari syariat Islam. Mungkin retorikanya bagus ketika menyampaikan. Mungkin menguasai dalil dia, tapi ternyata pemahamannya keliru. Sejarah juga ada. Jamaah tahu, di dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177, surat ke-7 Al-A'raf, Allah menggambarkan tentang apa? Orang yang diberikan karunia olehnya menguasai Al-Quran, tapi dia diumpamakan, mohon maaf, seperti seekor anjing. Intahmil alaiha yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing itu setiap kali kita larang, kita halau, tetap aja lidahnya melet-melet. Tetap saja dia menjulurkan lidahnya. Maksudnya orang ini sudah tersesat sedemikian rupa, diingatkan tidak bisa lagi. Dan banyak para mufassirin mengatakan sebenarnya ayat 175 ini terjadi di zaman sahabat. Dan orangnya terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sosok yang menguasai Al-Quran 30 juz lengkap. Di kita aja kadang juz 30 nggak lengkap. Betul gak? Ini 30 juz lengkap. Namanya siapa? Rajal bin Unfuwah. Sahabat Nabi dia dulunya. Pernah Nabi SAW sedang melewati beberapa sahabat yang duduk bersama. Yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, saat Nabi lewat, Nabi bilang, di antara kalian nanti akan ada yang gigi gerhamnya sebesar gunung ketika dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka tuh pada ketakutan dengan hadis Nabi tadi. Karena hal ini menunjukkan dia menjadi penghuni neraka. Dan memang penghuni neraka tubuhnya diperbesar. Ya, saking besarnya giginya saja sebesar gunung. Dan para ulama sebutkan karena Allah ingin menyempurnakan siksanya, sebagaimana penghuni surga tubuh dan postur mereka dibuat besar seperti Nabi Adam, situna dzira'an, 60 hasta tingginya. Kalau dikonversikan dengan sentimeter, ya, atau dengan meter, kurang lebih 31 meter tuh. Tinggi banget itu. As-Sudairi juga lewat ini, tembus nih. Ya, gedung berapa tingkat itu? Itu pun kalau hastanya manusia, ya, yang Nabi maksud. Kita nggak tahu maksud Nabi apakah hasta malaikat atau gimana. Yang jelas tubuhnya besar. Kata para ulama, karena Allah ingin menyempurnakan nikmat sesempurna mungkin di surga. Bayangkan kalau penghuni surga bebas makan, postur tubuhnya kecil kayak kita gini, makan sekali kurang, 2 kali masih kurang, 3 kali mulai kenyang, 4 kali mulai enak, 5 kali mulai muntah. Hanya orang-orang tertentu kan yang hobinya mukbang itu, bakso 3 kilo dia makan sendiri, nasi padang 10 bungkus dalam 5 menit habis. Ada lagi mie instan 20 bungkus, atau pesan mie ayam 5 menit habis. Itu kan orang-orang tertentu aja tuh yang bisa begitu. Tapi umumnya yang tadi kita sebutkan, bayangkan kalau kita masuk surga postur tubuhnya kayak begini, baru makan ini udah enak.
udah merasa udah kenyang, udah kenyang. Padahal ahlul jannah tuh makan terus, minum terus. Dan kata Nabi SAW, ya, kotorannya penghuni surga itu cukup dikeluarkan hanya dengan sendawa saja, tidak ada lagi BAB. Ya, mohon maaf, toilet itu nggak laku di surga. Dan buang air kecilnya penghuni surga adalah keringat tipis yang wanginya sewangi kasturi. Itu kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah tentang orang yang masuk surga. Maka demikian pula orang yang masuk neraka diperbesar agar setiap inci kulitnya merasakan panasnya api neraka. Makanya sampai giginya sebesar gunung, gede banget badan mereka, disiksa terus. Kata Abu Hurairah, sejak Nabi sampaikan itu, saya merasa khawatir betul. Lihat, Abu Hurairah itu waktu Nabi wafat, usia keislamannya baru sekitar 4 tahunan. Di kita tuh masih dipanggil mu'alaf. Iya enggak? Orang udah masuk Islam 10 tahun lalu aja kita masih panggilnya mu'alaf. Abu Hurairah masuk Islamnya setelah peristiwa perang Khaybar. Iya, berarti hitungannya kalau Nabi kita tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal wafatnya, maka keislaman Abu Hurairah baru sekitar 4-5 tahunan aja. Maka dia merasa takut, jangan-jangan saya yang dimaksud. Abu Hurairah berkata, setelah Nabi wafat, orang yang duduk-duduk sama saya itu satu persatu meninggal. Dan saya perhatikan betul, meninggalnya husnul khotimah. Berarti bukan mereka. Sampai sisa 2 orang. Kata Abu Hurairah, saya dan Rajal bin Unfuwan. Dan Abu Hurairah merasa apa? Merasa rendah di hadapan sahabat ini. Kenapa? Masuk Islamnya lebih duluan. Rajal menguasai Quran. Abu Hurairah, dia menghafal Quran juga, tapi dia lebih fokus dengan hadis Nabi. Rajal juga mengerti makna-makna Quran. Singkatnya Abu Hurairah merasa jangan-jangan saya nih. Sampai kata Abu Hurairah, di zaman Abu Bakar kami memerangi Musailamah al-Kazzab, nabi palsu. Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Rajal bin Unfuwa karena dia ahlul Quran, dia pantas menjadi pemimpin. Abu Bakar meminta, wahai Rajal, jangan kau perangi mereka sampai kau dakwahi dulu, karena banyak mereka dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didakwahi oleh Rajal, tapi syubhat dari Musailamah terlampau kuat. Ternyata malah Rajal yang menjadi pengikutnya siapa? Musailamah. Ya, Rajal yang hafiz 30 juz sesat, malah ikut Musailamah al-Kazzab yang ngaku sebagai nabi. Dan dalam peristiwa perang Yamamah, Musailamah mati di tangan pendosa besar yang bertaubat yang bernama Wahsy. Dosa besarnya apa? Membunuh mamangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Sunda bilang, orang Jawa bilang Pak Le-nya Rasulullah. Namanya siapa? Hamzah dalam peristiwa perang Uhud. Ya dong, adiknya bapak Nabi. Ya, kalau kita sebutkan adiknya ayah kita adalah Om, Pak Le, Mamang. Kalau Abu Thalib mah kakaknya Abdullah, dia Pak D lebih tepatnya. Uwa lebih tepatnya. Kalau Hamzah itu adiknya Abdullah, maka mamangnya Nabi, omnya Nabi. Meninggal di perang Uhud dengan tombaknya Wahsy. Sampai Wahsy bilang apa? Wahai tombak, kau sudah membalasnya. Dulu kau ini saya gunakan untuk membunuh kekasih Allah, sekarang saya gunakan untuk membunuh musuh Allah. Sedangkan si Rajal mati di tangannya Zaid bin Al-Khattab, kakaknya Umar bin Al-Khattab. Meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Dan karena meninggalnya su'ul khotimah, mengakui Musailamah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, berarti dia murtad.
Jadi sejarahnya ada. Ulama-ulama su itu nyata jamaah. Makanya jangan pernah mengkultuskan manusia. Ulama kita ikuti sepanjang ilmu yang dia berikan kepada kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi ketika sudah terjadi penyimpangan, maka ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau kita tahu diri kita ini kurang ilmu, mending tinggalkan seutuhnya. Yang kedua, kalau kita punya tameng, kita punya perangkat yang Allah beri, untuk apa? Mengambil yang baik dari dia, membuang yang buruk, silakan lakukan. Itu sikapnya. Tapi kalau kita orang awam, mending kita tinggalkan seutuhnya. Karena khawatirnya syubhat itu menyambar kita semua. Ya. Kemudian, masih ada waktu? Ya. Yang kedua, kata sahabat Umar, penyebab rusaknya syariat, sehingga syariat porak-poranda, sehingga syariat ini dijungkir balikkan. Penyebabnya yang kedua adalah jidalul munafik bil Quran. Terjadi perdebatan yang hebat terhadap Al-Quran, tapi yang memperdebatkan bukan orang yang punya kompetensi di situ, tapi orang-orang munafik. Dan jamaah sekalian mengatakan Allah, fun fact-nya itu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini disahihkan banyak para ulama hadis. Di antara Syekh Al-Albani yang mensahihkan ini dalam Jami' Silsilah As-Sahihah beliau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Amr bin As. Nabi bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Mayoritas munafik di tengah umatku adalah qurra'uha. Apa itu qurra'? Dari kata qori. Apa istilah qori di zaman Nabi? Orang yang menghafal Al-Quran. Jadi mayoritas munafik di tengah umat Nabi Muhammad SAW adalah ternyata orang yang malah menguasai Al-Quran. Itu hadis Nabi. Kita harus hati-hati. Lalu munafik yang kayak apa? Contoh, kalau kita benar-benar memahami nifak. Nifak itu kan sifatnya. Munafik itu orangnya. Sebagaimana kekufuran, ada yang kufur akbar, ada kufur asghar. Sebagaimana kesyirikan, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Jangan lupa, kemunafikan atau nifak pun sama. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Mungkin yang sekarang kita banyak lihat, fenomena yang terjadi di masyarakat kita adalah yang nifak asghar, sehingga kita kurang menyadarinya. Nifak asghar itu bagaimana sih? Nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi lebih berat. Contoh misalkan ketika Nabi bilang ciri orang munafik diantaranya kalau ngomong dusta, ya kan? Ada nggak tuh orang yang dia dianggap ulama, dia juga menguasai ayat-ayat Quran, tapi ngomongnya suka ngibul. Ada ketika diberi amanah khianat. Ada nggak tuh kita lihat? Orang yang berilmu dulunya sering hadir mungkin dalam pengajian seperti ini, tapi ketika diberi jabatan yang strategis, mungkin jadi di Kementerian Agama, mungkin di bagian komisi fatwa, mungkin di bagian ormas apa, dan seterusnya. Sudah mendapatkan jabatan, masuk dalam struktural, sudah mulai ngaco-ngaco tuh perkataannya. Kenapa? Karena sudah mulai bergesekan dengan penguasa. Melipir-melipir ke sana. Sudah mulai mencari dunia. Nah, itulah nifak amali, nifak asghar ahlul Quran itu adalah menjadikan Quran yang dia kuasai untuk memperoleh dunia. Itu masih nifak yang kecil, Pak. Dan itu yang banyak kita lihat.
Ketika orang yang ahlul Quran, dia mencari cuan, dan itu menjadi ladang utama dia mendapat cuan lewat medsosnya, lebih peduli dengan like-nya daripada orang mengamalkan isinya, lebih peduli dengan jumlah viewersnya, karena untuk mendapatkan adsense-nya dia sangat peduli. Dia pikirkan ayat apa yang bikin rame dan viral, bahkan jadi tren. Oh, surat ini nih bagus, dia berharap satu video ini menjadi tren, diikuti oleh orang-orang yang lain. Harapannya dunia bukan ini, dunia ingin popularitas. Dan mohon maaf, ini tidak bertentangan dengan ahlul Quran. Itu dia masuk ke dalam hadis Nabi, sebaik-baik pendapatan seseorang adalah pendapatan yang diperoleh dari Al-Quran. Tidak kontradiktif sebenarnya. Kenapa tidak kontradiktif? Karena yang dikecam itu adalah ketika fokus utamanya dan orientasi utamanya adalah dunia. Loh, ulama juga butuh penghidupan. Ulama itu menyadarkan umat, mereka juga punya anak istri mereka. Mereka juga perlu penghidupan, tapi bukan orientasi utama. Apalagi sekali datang pasang tarifnya. Pokoknya saya kalau baca ayat 1 halaman, ini tarifnya. Kalau baca 2 halaman, ini tarifnya. Ada Pak yang kayak gitu? Orang masjid di RW saya ada yang ngundang influencer, bacaan Qur'annya bagus. Dia datang tuh, dia bilang apa? Kalau saya ngajinya 1 jam, nih segini nih. Kalau setengah jam, nih segini. Datangnya pun telat lagi. Ternyata apa? Datangnya dari masjid lain. Gitu juga. Itu yang jadi orientasi utamanya. Itu baru nifak amali, Pak. Dan yang lebih parahnya lagi kalau sudah nifak i'tiqadi, mendebat Quran tapi dia orang munafik. Artinya apa? Sejak awal dia tidak meyakini Al-Quran itu benar, cuman identitasnya itu lebih parah. Kayak yang kemarin-kemarin sempat viral, seorang wanita yang mengaku dia dulunya anak pesantren, hafizah Quran katanya, sampai di challenge oleh beberapa orang, dites gitu, bener nggak? Ternyata enggak tuh, hafalannya ngaco-ngaco kemana-mana. Mungkin dia memang pernah ngafal, tapi sudah Allah hilangkan Quran dari dadanya. Wanita ini berkata apa? Quran sudah kadaluarsa katanya. Cek Pak, ketik di YouTube keywordnya Quran sudah kadaluarsa, nanti muncul seorang wanita tidak berkerudung, ngakunya dia dulu menguasai Al-Quran, dan dia mengklaim Quran sudah nggak relevan di zaman modern, makanya dia nggak berhijab. Menurut dia hijab itu bukan dari ayat Quran tapi tradisi Arab. Ini lebih parah, nifak i'tiqadi nih. Kalau di zaman Umar ini dirindukan sekali oleh pedangnya tuh. Ya, dia berkata apa? Ngapain sih orang ngapal Quran? Toh di zaman Nabi katanya sahabat tuh sedikit yang hafiz 30 juz. Bayangin rusaknya. Dia sebutkan nama-namanya, Ubay bin Ka'ab yang hafal, Ibnu Mas'ud yang hafal, Salim Maula Abu Huzaifah yang hafal. Hadis itu memang benar. Nabi pernah bilang, kalau ambil sanad Quran, ambil kepada 4 orang. Ibnu Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Mu'az bin Jabal, yang keempat Salim, bekas budaknya Abu Huzaifah. Hadisnya benar, tapi dia bikin ngaco dan rancu pemahamannya. Dia katakan 4 orang ini saja nih yang katanya hafiz 30 juz. Terus bagaimana Khulafaur Rasyidin? Justru yang paling menguasai Quran itu siapa? Khulafaur Rasyidin. Makanya di zaman Abu Bakar itu terjadi kodifikasi Quran pertama. Di zaman Utsman ketika sudah terjadi orang saling mengkafirkan karena cara baca Quran itu sebenarnya banyak, ada 7 qiraat yang mutawatir, ternyata satu mengklaim benar, yang sono salah, yang sono kafir, kita yang benar. Akhirnya ada Rasm Utsmani itu. Yang dipilih pimpinan komitenya memang Zaid bin Sabit, tapi kan di Dewan Pembina siapa? Ya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu paling menguasai Quran. Umar paling menguasai Quran. Makanya ketika Ibnu Abbas pernah protes kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin,
Kenapa Anda masukkan Al-Anfal surat keberapa? 8 Al-Anfal ke dalam kategori 7 surat terpanjang di awal Quran, padahal kan dia nggak panjang tuh. Contoh nih ya, Ibnu Abbas yang dikatakan oleh para sahabat sebaik-baik penerjemah Al-Quran, itu gelar dia tuh, nikmat tarjamanul Quran. Ternyata apa? Tunduk di hadapan ilmunya khulafaur rasyidin. Itu kan rahasianya kenapa Nabi bilang apa? Alaikum bisunnati, dan sunnah siapa? Khulafaur rasyidin. Karena ilmu mereka itu tuh yang paling tinggi. Maka mereka paling ahlul Qur'an, menguasai 30 juz tuh mereka tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kata Utsman apa? Hei bocah baru kemarin, ya gulam, sesungguhnya saya memasukkan Al-Anfal di antara Al-A'raf dan At-Taubah. Tidak saya lakukan kecuali memang inilah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah kenapa At-Taubah tidak ada bismillahnya. Seakan dia tuh menyambung maknanya dengan surat Al-Anfal. Jadi dia masuk ke dalam 7 surat yang terpanjang karena Al-Anfal digabung. Itu kata Utsman. Itu contoh saja ya. Khulafaur Rasyidin itulah yang paling ahlul Quran. Makanya jumlah penghafal Quran di zaman Nabi banyak nggak? Banyak sekali, banyak sekali. Diklaim oleh orang sekarang yang munafik i'tiqadi, memang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dikatakan apa? Ngapain ngafalin Quran? Di zaman Nabi aja nggak banyak yang hafal Quran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini banyak sekali zikir yang terus terang aja dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Mohon dasar hukumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita keep. Ya, zikir sebenarnya justru zikir itu penenang hati. Hati yang tenang, maka tubuh juga akan tenang. Makanya kenapa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, khusyuk itu letaknya di hati, tapi bisa kelihatan dari anggota tubuh. Makanya Nabi juga pernah mengomentari sholatnya sahabat beliau. Dalam riwayat Al-Baihaqi itu ada sahabat yang lagi sholat, di tengah sholat dia milin-milin jenggotnya. Ada nggak yang suka kayak gitu? Lagi sholat gini-gini. Ya kalau gatel sekali iya diginiin oke lah. Tapi memang sepanjang pembacaan Al-Baqarahnya imam, mungkin dia juga nggak paham maknanya. Udah gini-gini aja. Sholat tarawih itu banyak biasanya tuh. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau khasya'a hadha la khasya'at jawarihu. Yang artinya nih orang seandainya hatinya khusyuk, maka seluruh tubuhnya juga khusyuk. Berarti maksud Nabi apa? Kalau dia khusyuk, tangannya tuh nggak akan main-main begini. Tangannya akan tetap di sini. Kan gitu kira-kira. Berarti kalau ada yang mengklaim kami zikir saking khusyuknya tubuh ini tidak bisa terkondisikan, katanya begitu. Kalau sekedar ya, mohon maaf, kalau sekedar kayak begini-gini, begini-begini, itu masih diizinkan dalam syariat. Ya, tapi sebenarnya tetap bukan yang paling ideal, bukan yang paling ideal, tapi masih boleh. Kenapa? Kadang-kadang kita mengikuti itu, sekedar gini-gini. Kayak misalkan kita dengan baca Quran, kita ngerti, paham maknanya. Secara spontanitas dan refleks, kita tuh gini-gini. Innalil muttaqina mafaza. Dia paham maknanya. Masya Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan nanti. Apa kemenangannya? Hadaiqa wa a'naba. Masuk surga yang dipenuhi dengan taman-taman. A'naba diantaranya adalah kebun anggur. Wa kawa'iba atraba. Dia ingat tentang bidadari surga. Yang kawaib,
mohon maaf, tubuhnya molek. Kemudian atroba yang usianya sepadan tuh, ya. Oh, dia tuh paham maknanya, maka dia begini-begini, meresapi. Ini muncul dari tadabbur. Sekedar begini masih boleh, sekedar kayak begini masih boleh, tapi yang gitu-gitu, yang sampai begini, sampai bahkan memang direncanakan ada iramanya. Yang ini begini, selingin sama kamu, satu lagi di sini. Kita nanti barengan nunduknya, Anda tetap begini. Itu mah direncanakan. Pertanyaannya, bagaimana bisa dikatakan ini khusyuk? Makanya di dalam surat Ar-Ra'du, ya, di dalam surat Ar-Ra'du, surat ke-13, di ayat ke-28, Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Kalau kembali kepada definisi yang disampaikan Ibnu Qayyim tadi, jika hati tenang, tubuh juga akan tenang. Makanya jauh banget dari dikatakan khusyuk jika ada orang zikir berefek pada tubuhnya bergerak macam-macam begini. Ya, tarian tertentu begini, gitu kan? Walaupun yang dia ucapkan tadi, kalaupun jamaah sekalian ada efek yang bagus dari ibadahnya, apa kita tidak ingat di dalam syariat kita tuh juga kita dikasih paham ada yang namanya istidraj. Orang-orang yang berdosa, dosanya begitu besar, dosanya begitu banyak, Allah biarkan dia seperti itu. Walaupun dia mendapatkan nikmat dunia. Ya mirip kayak ada orang yang bilang apa? Sholawatin aja lah. Saya suka nih sama supercar yang satu ini. Harganya 3M. Ada Rolls Royce lewat, dia sentuh, sholawatin aja. Dan dia bilang apa? Masya Allah, tabarakallah. Oh, pakai kayak gitu lagi. Benar-benar Allah penuhi keinginan saya. Loh, apa dia tidak lupa? Dia sudah membayar sholawat dengan dunia. Dan ketika dia mendapatkan itu, saat itulah dia semakin yakin. Berarti amalan saya tepat, nggak apa-apa. Akhirnya semuanya dinilai dengan dunia terus. Padahal sholawat, ya kata Nabi, ya Allah, value-nya tuh jauh lebih besar dari miliaran rupiah itu. Kata Nabi apa? 10 dosa diampuni, 10 kali Allah sholawat pada kita, dan 10 tingkatan derajat surga Allah naikkan buat kita. Dalam hadis An-Nasai begitu. Sahabat Ubay bin Ka'ab yang sering bersolawat, Nabi bilang apa? Kamu mau tambah, itu jauh lebih baik. Kata Ubay, ya Rasul, gimana kalau dalam sehari saya dedikasikan sepertiga waktu yang saya punya buat solawat doang? Kata Nabi, kalau mau kau tambah, itu lebih baik. Terus sampai kata Ubay apa? Kalau begitu ya Rasul, setiap waktu yang kosong yang saya punya, saya akan selalu bersolawat. Apakah tujuan Ubay dapat dunia? Ya enggak. Karena saking tahu betapa besarnya keutamaan solawat datangnya dari Allah. Pahala. Sampai Nabi bilang apa? Idzan tukfa hammuk wa tughfaru dzambuk. Yang artinya kalau memang itu sikap kamu, setiap kosong kamu selalu sholawat, nih iming-iming dari Nabi. Nabi motivasinya bukan dengan mewah-mewahan itu, tapi Nabi bilang apa? Kalau begitu dosamu diampuni, urusanmu dihandle sama Allah, rapi semua urusannya, bukan tadi gitu. Jadi hati-hati ya. Ya, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement dari kami, dua yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nyata terjadi di zaman kita saat ini. Ketika ulama yang tergelincir dijadikan panutan dan terus diikuti, akhirnya masyarakat tersesat dan jadilah syariat ini rusak. Dan yang kedua adalah ketika dibiarkan Quran ini dibahas oleh orang-orang munafik, diviralkan terus seperti ini, dan orang akhirnya banyak terpengaruh dan ikut-ikutan ragu terhadap Al-Quran, terhadap hadis, dan seterusnya. Ya, bahkan Nabi ketika ada riwayat disihir, dianggap oleh para munafik ini bahwasannya berarti Quran nggak sinkron dengan hadis.
Karena apa katanya? Nabi dipanggil majnun, orang gila. Dan Quran kan menolak Nabi bukan orang gila. Tapi kata dia riwayatnya ada tuh Nabi disihir dan dia seperti orang gila. Nah, dibentur-benturkan hadis dengan Al-Quran. Padahal dia orang munafik. Jangan dibiarkan orang ini speak up terus. Harus ada orang-orang lain yang speak up dan menyadarkan umat. Agar tidak dibiarkan Quran ini jadi bahan perdebatan orang munafik. Dan yang terakhir dan ketiga adalah ketika penguasa sudah mulai bermain. Penguasa pun diantara yang paling mudah untuk menghancurkan syariat. Dahulu ada yang namanya Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid. Bapaknya mah solih. Anaknya Al-Amin, penggantinya juga masih lurus. Tapi anaknya yang lain yang namanya Al-Ma'mun terpapar virus Mu'tazilah dan dengan kekuasaannya dia mendeklarasikan kekhilafahannya adalah pemahamannya Mu'tazi. Para ulama dipaksa untuk ikut apa kata dia, masyarakat dipaksa untuk sesat seperti dia. Alat yang paling efektif untuk merusak akidah dan syariat Islam adalah penguasa. Tiga ini mudah-mudahan benar-benar bisa kita sadari dan mudah-mudahan Allah jaga akidah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.